para jamaah, para tuan guru, para hadirin semua yang hadir pada malam hari ini. Kita menghadiri daripada khal almarhum Engkong Alwi yang sangat kita kenal, dan saya sangat kenal sama beliau. Engkong Alwi saya kenal banget. Alhamdulillah sama beliau dianggap anak kita. Engkong Alwi dari zamannya kita di rumah Pak Ibro, masya Allah, orang baik, orang soleh. Saya nyaksiin semasa hidupnya. Saya nyaksiin Engkong Alwi, terutama sama para habaib, perhatiannya lebih. Sama habaib ini Engkong Alwi perhatiannya lebih. Itu saya tahu banget, itu mangga kesayangannya beliau. Itu pohon mangga kesayangannya. Cucunya aja minta nggak dikasih kecuali satu cucu doang. Kesayangan saya lewat, saya lihat. Waduh, Engkong mangganya gede-gede banget nih, beda nih sama mangga di pasar. Lah Habib kepengen, ya mau kok dibagi, dipetikin langsung. Saya tanya sama keluarganya, itu Engkong Alwi mikir-mikir kalau buat yang lain. Tapi sama Habib mau gampang aja begitu. Itu tadinya apa? Bukan cinta sama saya, tapi cinta sama zuriyahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kecintaannya beliau ini dipraktekkan, bukan ngomong doang. Katakan yang Rasul, man mata fi hubi ali baiti mata syahidan au mukminan kamilan. Siapa orang yang meninggal dalam keadaan membawa cinta kepada anak cucuku ahlul baiti, mata syahidan, maka meninggalnya syahid, dihukumi syahid di mata Allah, bagaikan dia berperang di jalan Allah, atau membawa keimanan yang sempurna. Maaf, sehebat apapun kita ibadah, ada bolongnya. Tapi karena kecintaan sama zuriyah Nabi, sempurna imannya, katakan yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa, apalagi masih dekat banget. Engkong Alwi ini orang baik, orang yang cinta sama habaib. Dan saya rasa bukan sama habaib doang, sama ulama beliau cinta. Tadi adiknya bilang ngaji sono sini. Orang baik, beruntung, dan ini jadi cerminan buat kita semua saudara. Para hadirin ini cerminan. Orang dikenal bagaimana semasa hidupnya dia. Kalau semasa hidupnya baik, tatkala di waktu meninggalnya orang akan mengenal kebaikannya. Tapi semasa hidupnya dia jahat, berbuat tidak baik, khawatir dikenalnya keburukannya. Yang meninggal bandar togel, orang ngomongin dia, syukurlah dia meninggal. Pergi ibu-ibu, alhamdulillah dia meninggal. Loh kenapa? Laki saya berhenti main togel, gara-gara dia ini dikenal keburukannya. Wal iyazubillah summa na'udzubillah. Tapi kalau orang baik, orang soleh dikenal akan kebaikannya. Jadi tergantung kita semua para jamaah, bagaimana kita menghiasi hidup kita ini di dunia. Bagaimana kita memperbaiki hidup kita di dunia. Ad-dunya mir'atul akhirah, katakan yang Rasul. Dunia itu cerminannya akhirat. Di dunia kayak gini, di akhirat nggak jauh beda, cuman lebih istimewa di akhirat. Kehidupan akhirat ini lebih istimewa karena selama-lamanya. Jadi bagaimana kita menata diri? Tinggal kita pilih, pengen meninggal yang kayak gimana sih? Mau yang enak apa mau yang gak enak? Tinggal pilih doang. Allah kasih kita akal. Beb, saya pengennya enak, tapi kenapa ente lakuin perkara yang gak enak? Udah tahu zina haram, ente kerjain. Udah tahu adu ayam haram, ente kerjain. Nipu haram, ente kerjain. Nah, katanya pengen mati enak. Orang ente bohongin, ente tipu. Ente zolim sama orang, ente berbuat aniaya, tapi pengen mati enak. Kira-kira bisa nggak yang kayak gini mati enak? Kagak, nggak enak. Matinya nggak enak. Disumpahin orang terus, biar modar ya. Kagak enak kan? Zolim semasa hidupnya. Tapi kalau orang baik, orang doain terus, ya Allah, itu orang dermawan, itu orang baik, ya Allah. Banyak didoain orang. Apalagi dia ada orang derma, oh orang dia doain terus sudah. Malingnya aja yang ngerampok, oh gak rampok rumahnya.
Rumahnya mau dirampok, kata Balin, jangan dia dah, jangan. Kenapa? Ya Allah, dia mah kagak pakai diminta, orangnya baik banget, dermawan, ngasih orang. Jangan rampok dia, yang lain aja no. Cipulan no, kulitnya nauzubillah min zalik no, kutilang pantat kuning no. Dia aja ntar malam kita garong. Orang baik, maling aja ogah ngerampok dia. Dikenal akan kebaikan. Tapi kalau misalnya kita dikenalkan keburukannya, wal iyazubillah. Jadi ini pelajaran buat kita, tamrin buat kita. Pengen kayak gimana kita? Ya Allah, saya pengen kayak Kong Alwi, ya Allah, dikenal kebaikannya. Kalau bisa lebih daripada Kong Alwi, dikenal akan kebaikan kita. Enggak nyakitin orang, enggak bikin musuh sama orang. Senang berbuat baik, pandai menjaga lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia ini tergantung lisannya. Salah ngomong berantakan semua. Kampung hancur, rumah tangga hancur karena salah omongan. Jadi tergantung kita semua, makanya dikasih akal, bisa milih mana yang benar, mana yang salah. Sekarang saya tanya, meninggal itu, mati itu sakit apa kagak? Sakaratul maut sakit nggak rasanya? Lah kan kita belum mati, tahu dari mana? Kata siapa? Kan kita belum mati, masih hidup. Kok kita bisa tahu sakit? Dari mana? Dari lisan para ulama-ulama kita, dari kitab-kitab kuning mereka yang mereka karang sampai kepada lisan ulama kita, guru kita, sampai kepada lisannya Kiai Haji Armain yang ngajar kepada kita. Nih, sakaratul maut sakitnya luar biasa. Satu kali tarikan, Imam Ghazali dalam kitabnya melalui daripada perkataan Imam Ali radhiyallahu an, satu tarikan 16 kali bacokan sakitnya. 6 kali bacokan, 16 kali. Sekuat tenaga kita sekali aja dibacok leyengan udah ngekeloso udah tuh, gepar. Satu kali bacokan. Ini naza sakaratul maut satu tarikan. Sakitnya bagaikan 16 kali bacokan. Ya Allah, kita bisa bayangin. Dia nggak bakal kuat nih, kita nggak bakal kuat. Ini berapa kali ratusan tarikan nih, ribuan tarikan. Kalau kita meninggal husnul khotimah, kalau suul khotimah, Beb, kalau meninggal husnul khotimah gimana Beb? Sakit juga, iya ngerasain sakitnya. Tapi Allah kasih gambaran, Allah buka tabir gaib, dipertontonkan nanti akan tempat kembalinya, tempat yang baik. Allah bukakan pintu sorga, gambaran sorga. Jadi ini roh pengen buru-buru keluar, tidak merasakan kesakitan. Karena dihibur. Loh kok bisa? Iya. Nabi Yusuf lewat aja, istri-istri pejabat ngiris jari jemari mereka nggak kerasa. Itu masih di dunia nggak kerasa mereka. Kenapa? Terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Baru terasa sakit menjerit. Kalau Nabi Yusuf hilang dari pandangan, baru pada kelojotan, pada buntung dia punya jari. Nah begitu juga orang yang meninggal dikasih sama Allah Ta'ala gambaran surga. Jadi nggak ngerasakan tuh yang namanya syakaratul maut, sakitnya enggak. Yang ngerasain kalau meninggalnya suul khotimah, penghabisan yang buruk, wal iyazubillah, summa nauzubillah. Nggak bakal kuat kita. Udah tahu begitu, kenapa masih ngerjain perkara-perkara yang haram? Kenapa kita masih senang melakukan hal-hal yang haram? Tahu, Bib, saya tahu mati sakit nggak enak, Bib. Berpisah sama orang-orang yang kita cintai, kita tahu. Tapi kenapa nggak ada persiapan? Kita mau bepergian jauh aja kita kurang ongkos, kita nggak berani pergi. Kita mau ke Surabaya, ongkos mesti pas. Kalau naik bis mesti bawa duit lebih buat makan segala macam. Kalau bawa duit sendiri mesti bawa duit lebih buat etol dan lain sebagainya. Jarak jauh aja Surabaya kita bawa persiapan. Kenapa? Kita bakal mati nggak ada persiapannya. Kita mah tenang-tenang aja, asik, tenang. Lah, ini semua ente, semua kita, saya nih, kita nih semua camat, jabatan kita. Nggak ada yang lebih daripada, nggak ada yang lebih tinggi daripada camat semuanya. Kita camat, Pak. Calon mati semuanya. Nggak tua, nggak muda, bakal mati. Oh ini Beb, saya masih muda,
umur saya masih panjang, nggak ada yang begitu. Tua muda sama di situ. Kalau emang ajalnya muda, Allah cabut. Berapa banyak anak-anak muda yang pada meninggal. Kulun nafsin za'iqatul maut. Tinggal meninggalnya kita ini mau yang kayak gimana. Makanya Nabi Muhammad bilang, Isma syi'ta fa innaka mayyitun, kata Nabi. Hiduplah kalian sesuka kalian. Bebas, kata Rasulullah. Mau gimana aja terserah. Mau jadi orang baik ya fokol, silakan. Mau jadi orang bergajulan, silakan. Nongkrong sono sini, mabok sono sini, berbuat maksiat sono sini, silakan. Hak ente, nggak ada yang larang kok. Bebas ente hidup di dunia. Tapi ingat kata Nabi, fa innaka mayyitun, kamu bakal mati. Sebebas apapun kamu hidup di dunia, bakal mati udah. Buang nggak, Beb, saya sakti, saya habis dari Banten 7 tahun nyari ilmu, tetap aja ente mati. Jangankan ente, yang sakti mandraguna ketemu malaikat Israel lumer, sakti dia. Kian Santang gimana kurang saktinya sih? Lumer, mati semuanya, kelar sama malaikat Israel. Coba kalau kita pulang dari sini papasan sama malaikat Israel, kira-kira girang apa kagak? Ya Allah, jangan dulu dah malaikat Israel, jangan. Malu kita ketemunya juga. Tapi malaikat Israel tiap hari mandang kita 70 kali. Malaikat Israel tiap hari mandang kita 70 kali. Coba kita nggak ngeh. Kalau kita ngeh, kita takut. Katanya malaikat Israel, kayaknya dia nih hari ini mesti cabut, dipandangin muka kita malaikat Israel. Oh bukan, balik lagi, datang lagi, begitu terus. Tiap hari 70 kali muka kita diprototin. Coba kalau kita lihat, dia lihat kita lihat lagi, kayak gimana? Kagak nafsu ngapa-ngapain. Gometer kasih jabatan juga ogah. Bib, saya kasih jabatan, Bib, jadi bupati. Oh, ogah. Malaikat Israel datang sama kita. Bib, saya kasih kekayaan. Entar dulu ogah. Dikasih penduduk, nggak ada yang mau, darah. Malaikat Israel datang terus. Ngerinya kita terima, tahu-tahu kita berbuat yang nggak baik. Udah takut, udah. Mungkin Nabi bilang, fa innaka mayyitun, kamu bakal mati. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi, semuanya pasti mati. Lihat ulama-ulama kita, guru-guru kita berapa banyak udah meninggal. Belum lama guru kita, ulama kita udah meninggal. Di antara daripada paku-pakunya Cikunir, paku-pakunya Ceger, Allah cabutin satu. Sekarang tinggal ulama kita ini, beliau kita doain panjang umur, pelita kita. Karena Allah cabut ilmu bukan berarti Allah hilangin ilmu seperti itu. Allah cabut ilmu bimautil ulama, dengan wafatnya para ulama. Maka ilmu punah, habis sudah. Kalau ilmu udah habis, nanti yang mimpin orang-orang bego yang kagak ngerti apa-apa. Pelawak jadi ulama, artis jadi ulama, kita undang. Yang penting ketawa dah, nggak apa-apa, yang penting ketawa. Nanti pulang kita bahagia. Kocak tuh dia. Bab apaan? Lo kagak tahu, kagak ada babnya. Judulnya ketawa aja. Kenapa? Itu nanti yang bakal jadi. Tapi ulama-ulama kita dicabutin satu persatu sama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bakal hilang. Wahbib man syi', kata Nabi Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mayyitun bi. Berbuatlah kalian sesuka kalian, kata Nabi. Mau ngapain aja, mau buat zina, mau mabok-mabokan, mau judi, mau ngapain aja terserah, kata Nabi Muhammad. Bebas. Tapi ingat, sebebas-bebasnya kita, fa innaka mazyun bi, kamu bakal dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kamu lakukan. Habis kita bohongin orang, Allah minta pertanggungjawaban atas kebohongan kita. Habis kita tipu orang, Allah minta pertanggungjawaban. Habis kita zolimin orang, kita fitnah orang, Allah minta pertanggungjawabannya. Ini malaikat kiri kanan nyatetin kita. Gak ada yang terlepas dari pencatatan malaikat. Kalau kita yang ngutang, yang punya warung nyatat suka ada lupanya. Tapi kalau catatan malaikat nggak ada yang lupa.
semuanya kelar sama malaikat. Dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita perbuat. Berbuat baik, maka Allah akan kasih balasan yang baik. Al jaza min jinsil amal. Allah akan berikan balasan setimpal dengan apa yang dia perbuat. Berbuat nggak baik, ya tunggu di sini, ente enak di dunia, bebas. Ente punya kuasa, ente punya segala macam, ente punya duit banyak, orang bisa ente suruh-suruh, bebas. Ntar ente mati dalam kubur dapat azab. Siapa yang mau nolong ente? Nama besar ente hilang, jenderal hilang, bupati hilang, wali kota hilang, hilang tuh semua. Apa yang ada? Almarhum bin mayit. Yang ada cuma seperti itu, sebutan itu doang. Azab Allah kasih kalau kita nggak benar di dunia. Kita tahu itu pasti, itu hak. Cuman tahu doang, teori doang. Kapan kita mau prakteknya? Ini majelis-majelis mulia malam Kamis, ayo datengin, duduk. Nanti ini majelis di yaumil qiyamah bakal bertanggung jawab sama Allah Ta'ala karena menyaksikan kita pernah duduk di sini. Ubinnya bersaksi, ya Rab, Fulan bin Fulan ada di majelis malam Kamis. Ya Rab, tembok bersaksi, Fulan bin Fulan nyenderin saya, Rob, saya saksinya, dia ada dalam kebaikan. Semua bersaksi memberatkan kebaikan kita, sementara lisan kita ditutup. Tangan kita bersaksi, ya Rob, iya benar, ini saya dipakai untuk kebaikan ya Rob, untuk dipakai untuk megang Quran, megang tasbih. Mata dipakai untuk melihat Quran, melihat kitab. Kenapa? Lagi diaji kitabnya, kitab Fathul Gharib, kitab fikih. Saya liatin tuh, ulama lagi ngelogat, semuanya bersaksi kebaikan sama kita. Ya Allah, masuklah kita ashabul yamin. Enggak masuk kita ashabul shimal, masuk ashabul yamin. Ketemu sama kanjeng Nabi Muhammad, dapat syafaat Rasulullah. Makanya ini hallnya hebat, hallnya Kong Alwi ini hall pertama. Ini hall rasa maulid. Luar biasa nih Kong Alwi, berkahnya luar biasa. Coba kalau Kong Alwi buat orang soleh nggak mungkin sebanyak ini. Nggak mungkin kayak Armayan mau duduk seperti ini. Ini semua mugodar minallah karena dikenal akan kebaikan. Nah, sekarang kita bisa nggak, mau nggak seperti ini? Dikenal akan kebaikan.